ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau lahirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ngapain tuh si Troy sama Moza? Cewek mana sih yang bakalan nolak kamu? Kamu ganteng, baik, ramah, pinter. Semua cewek pasti tersanjung sama sikap kamu ke mereka. Kamu suka sama aku? Troy, aku punya Tristan. Seandainya Tristan belum ada di hati kamu, Ya pastilah, Troy. sayangnya aku datangnya terlambat. Apa? Apa? Kayla ditangkap polisi. Bawa heroin. Astagfirullahaladzim. Iya, Al. Nanti papi kesana sama Farel. Pi, ada apa sih sama Kayla? Mami kan udah denger tadi Kayla ditangkap polisi karena bawa heroin. Pi, ke kantor polisi, Pi. Aku udah denger kabar dari Aldo. Ya, ayo Rel. Jadi Kayla itu pakai heroin? Ya ampun. Selama ini aku tulus menganggap kamu seperti sahabat aku. Dan aku juga pernah bilang ke Farel, suatu saat nanti, kalau aku tahu ternyata kamu itu cuma memanfaatkan kepercayaan aku akan menampar kamu depan orang-orang. Bule, aku pengen pulang. Pulang kemana? Ya pulang ke Wonogiri lah. Di sana kan tempat tinggal kita, Bule. Terus? Alasannya itu apa? Farel piye? Kamu kan udah tunangan. Aku pengen nenangin diri aku di sana. Aku nggak siap dengan semua ini. Farel udah nunjukin kalau dia nggak percaya sama aku. Gimana, Bule? Bule setuju kan sama usulan aku supaya kita pulang kampung? Ya, Tolong, Bule. Aku pengen pulang ke Wonogiri. ya sudah, nanti Bule pikirkan dulu ya. Mami benar-benar gak nyangka. Kenapa sih Kayla bisa mengalami hal tragis kayak gini? Itu akibat Mami terlalu manjain anak. Papi tega banget sih, Pi, sama Mami. Dalam kondisi kayak gini, Papi tuh bisa melimpahkan kesalahan sama Mami. Mi, Pi, udah dong. Kayla itu kan udah nikah, Pi. Dia udah punya suami. Kalau ada orang yang mau disalahin, ya salahin dong suaminya. Masa nggak bisa jaga istrinya? Lagian kok Kayla tuh bisa lepas sih pengawasan dari suami? Mami yang udah bentuk Kayla bertahun-tahun, ini akibatnya. Al, sorry ya. Situasinya lagi kacau aja nih. Iya, Rel, nggak apa-apa. Gue ngerti kok. Gue juga ikut andil dalam kesalahan ini. Harusnya
gue bisa jagain Kayla. Dok, makasih banyak ya kamu udah bebasin aku. Lihat saja, dengan ini aku akan bisa kembali merebut simpati keluarga utama. Sekarang kita mendingan pikirin gimana cara nebus Kayla. Kalau kita saling menyalahkan kayak gini, nggak akan ada hasilnya juga. Mami, Kayla, alhamdulillah. Mam, ini semua berkat Edo. Makasih, Dok. Sudah kewajiban saya untuk membantu siapa saja yang saya anggap seperti keluarga. Saya terima kasih sama kamu. Karena kamu udah membawa adik saya pulang. Tapi saya masih sulit menerima kamu sebagai sahabat saya lagi, Edo. Oke, saya bisa ngerti. Saya pulang ya. Selamat malam. Al, maafin aku ya. Jangan minta maaf sama aku, Kay. Minta maaf sama orang tua kamu tuh. Mereka cuma mikirin kamu. Iya, aku tahu. Oke. Kamu sudah berulang kali mengalami peristiwa seperti ini. Kenapa sih kamu ulang lagi? Aku dijebak, Pi. Oke, kita semua tahu kalau kamu dijebak. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Orang itu dijebak karena dia ada di lingkungan itu. Maksudnya? Kalau kamu nggak datang ke pesta itu, nggak akan kejadian seperti ini. Iya kan? Iya, aku juga nyesal. Itulah pentingnya dengar suami. Itulah pentingnya minta izin sama suami. Ya udah, Pi, Mi. Saya sama Kayla pulang dulu ya. Do, jaga Kayla ya. Iya, Pi. Rel. Atas nama cinta. Frida, menurut kamu, apa masih ada gunanya saya di sini? Maksud Bapak? Fitri sudah gak percaya sama saya lagi. Keluarga Mbak Utama sudah membenci saya. Saya merasa sudah gak penting lagi saya di sini. Saya kesal sekali dengan diri saya sendiri. Pak, ada kalanya baik menyalahkan diri sendiri untuk introspeksi. Tapi bukan berarti Bapak harus menyesal terus-menerus. Gak tahu lah, Frida. Saya merasa sudah kehilangan semuanya. Sebenarnya, kalau aja kamu mau sama aku, Dok, maka kamu gak akan pernah kehilangan aku. Perasaan aku ke kamu gak pernah berubah, Dok. Dulu ataupun sekarang. Tapi sayang, kayaknya kamu gak pernah punya perasaan lebih sama aku. Frida, menurut kamu, apa masih ada gunanya saya di sini? Tentu saja Bapak masih dibutuhkan di sini. Kalau nggak ada Bapak, Inferno jadinya apa? Lagian perempuan di dunia ini kan bukan cuma Fitri, Pak. Bapak datang ke sini kan untuk berbisnis, bukan untuk Fitri. Iya kan? Tapi saya nggak bisa melupakan Fitri. Saya baru sadar. When love is coming, it's unknown. But when it goes, it leaves footprints. Seiring berjalannya waktu, Bapak pasti bisa kok melupakan semua ini. Saya nggak yakin, Frida. Emang sulit sih, Pak. Tapi Bapak harus coba. Saya permisi dulu ya, Pak.
Katanya Kayla udah pulang ya ditebus Edo. Edo baik banget ya. Tapi aku curiga, Mos, sama kebaikannya Edo. Maksud kamu? Bisa aja dia pakai jalan kotor atau ada maksud tertentu. Supaya dia bisa deket lagi sama keluarganya Pak Utama. Bisa aja sih. Bisa aja dia pengen bersahabat lagi sama Farel. Tapi gimana Farelnya, Al? Dia udah gak respect lagi sama Edo kok. Jadi percuma apapun yang dilakukan sama Edo nggak akan membuat Farel dan keluarganya terkesan. Kasian juga ya Edo. Kalau kamu tahu betapa liciknya dia, Mos, kamu nggak mungkin ngomong kayak gitu. Tapi sedih juga loh Al, jadi Edo itu udah minta maaf, orangnya nggak mau maafin. Ya tergantung juga minta maafnya tulus atau enggak. Loh, kok jadi urusan pribadi sih? Oh, sorry Al. Iya, nggak apa-apa. Gimana, Bu? Fitri udah mau makan? Belum, Bu. Dia ndak mau makan, juga ndak mau minum. Saya takut dia jatuh sakit. Ya dipaksa dong, Bu. Ndak bisa, Bu. Tetap aja ndak mau. Terus, dia masih nggak mau keluar kamar? Kayaknya dia terpukul banget dengan kejadian ini. Dia ndak mau ketemu siapa-siapa kecuali dengan saya. Mah, aku bantuin apa? Bantuin motong ya? Nggak usah. Bu Asih, biar saja ya. Kasihan Mbak Kayla. Kasian sih kasian, Bu. Tapi dia sudah bikin malu keluarga. Kemarin di arisan RT, saya tuh jadi guncingan. Katanya menantu saya itu ditahan karena heroin. Mah, maafin aku, Mah. Aku tahu aku udah sering membuat malu, aku udah bikin nama kerepotan dan segala macemnya. Nanti aku bilang sama Aldo untuk pindah. Kay, asal kamu tahu ya, Mama itu sayang sama kamu, sama Aldo, terutama sama Vinsa. Tapi kenapa sih kamu nggak tambah dewasa? Kamu nggak mikir ya, kalau kamu itu udah punya anak. Gimana nanti kalau Vinsa sudah besar dan tahu kalau ibunya itu suka hura-hura dan ditahan sama polisi? Gimana? Udah, kamu tuh jangan menangis terus. Kalau kamu menangis terus, itu malah bikin orang tambah sebel. Pak Utama, Bu Lia. Mari, silakan masuk. Ya. Mari, Pak. Silakan. Bu. Pak, Bu, kedatangan kami adalah untuk minta maaf atas kejadian Kayla yang kemarin. Sama-sama, Pak, Bu. Barangkali ini juga kelalaian kami. Kelalaian gimana sih? Dia itu kan bukan anak kecil lagi. Mama, jangan memperkeruh suasana dong. Gini ya, Bu, Pak. Kami kan nggak tinggal serumah sama Kayla. Jadi, Bapak dan Ibu tolong dong awasin Kayla juga kalau Kayla itu melenceng. Jadi, Ibu menyalahkan kami? Bu, jangan salah paham dulu. Saya nggak nyalain Ibu kok. Maksud saya itu kita sama-sama ngawasin Kayla dong. Udah dong. Mama, jangan marah gitu. Maafin aku. Aku tahu aku udah keterlaluan. Aku udah buat kalian ini berantem. Kayla, udah. Kalau mau menyelesaikan masalah, bukan dengan menangis. Pak, Bu, saya harap kita bisa menganggap masalah Kayla selesai. Karena kedatangan kami juga bermaksud untuk menengok Fitri. Bule, saya bisa ketemu sama Fitri. Aduh, anak Farel. Dari kemarin, Fitri nggak mau ketemu siapapun kecuali bule. Tapi, ya coba aja deh. Barangkali kalau kamu yang datang, dia mau keluar. Fit,
Ini aku, Fit. Aku tahu kamu marah, sayang. Tapi tolong kasih aku kesempatan ya. Fit, kamu gak mau maafin aku ya, Fit? Aku udah maafin kamu, Rel. Kalau gitu buka pintunya dong, sayang. Ya. Aku mau bicara sama kamu. Enggak. Aku udah maafin kamu. Tapi kita gak usah ketemu. Maksud kamu? Kamu nggak bawa mobil ya? Aku juga nggak bawa mobil nih. Kita naik taksi aja ya. Mobil kamu emang kemana? Dipinjam Troy. Biasalah, selama dia di sini mau pinjam siapa lagi kalau bukan aku. Ya udah, nggak apa-apa. Emangnya kita mau ngopi di mana? Terserah kamu aja. Yuk. Troy, Aku kesini untuk jemput kalian. Ayo masuk. Sudahlah, Rel. Ojo dipeksa. Percuma. Fitri tuh lagi kalut pikirannya. Dia pantas ngelakuin ini sama aku, boleh? Aku udah kelewatan. Enggak. Sebenarnya enggak juga. Bule tahu kamu enggak bermaksud untuk melukai perasaan dia. Kamu cuma berusaha untuk mempertahankan Fitri, kan? Tapi kenapa sampai sekarang dia nggak mau ketemu sama aku, boleh? Kenapa? Ya pelan-pelan ya, Rel. Bule kan juga berusaha. Ini cuma salah paham. Kenapa, boleh? Fitri ngajakin Bule balik ke Wonogiri. Malah dia maksa loh. Dia nggak mau lagi tinggal di Jakarta. Segitu marahnya dia sama aku, boleh? Sing sabar ya, Nak Farel. Pokoknya Bule berusaha akan membantu kamu. Perasaan aku terlalu sakit, Rel, memikirkan semua ini. Kamu udah melukai perasaan aku. Ini semua soal kepercayaan. Aku udah setia sama kamu. Tapi kenapa kamu harus menguji lagi kesetiaan aku? Atas nama cinta. Diminum, Mas. Kamu tuh baik banget ya. Aku seneng kok kalau bikin kalian senang. Wah, dari baunya aja udah ketahuan enaknya. Bisa aja kamu, Mas. Kamu orang tipenya yang bisa bikin orang lain senang ya. kok jadi puji-pujian gini sih? Gue pergi aja deh. Nggak enak ganggu lo. Nah gitu dong, dari tadi kek. Kamu tuh kenapa sih, Tan? Aku muju dia tuh tulus. Emang kopi buatan dia enak kok. Iya tahu. Nggak usah ngambek gitu dong. Masakan kamu juga enak kok. Kopi buatan kamu juga enak. Aku lupa bilang, makasih ya buat bunga yang pernah kamu titipin sama Troy waktu itu. Bunga? Kapan? Udah agak lama sih. Waktu malam-malam itu tuh, waktu Troy datang ke rumah aku, katanya dia bawain bunga dari kamu. Tapi aku beneran nggak pernah ngelakuin itu, Mas. Udahlah, Tan. Kamu nggak usah ngerjain aku kayak gitu. Kamu tuh emang jago banget ya bikin surprise. Ya ampun, Mos. Kamu nggak percaya sama aku. Aku beneran nggak ngasih kok. Ngapain aku minta tolong Troy kalau aku bisa ngelakuin sendiri? Wah, kayaknya kecurigaan gue bener nih. Kamu kenapa sih, Tan? Ah? Oh, enggak apa-apa.
mau kemana? Mami mau ngungsi. Ngungsi kemana? Kamar Kayla kan kosong, Pi. Kenapa mesti misa-misa gini sih, Mi? Ya biarin aja. Pokoknya sebelum Papi minta maaf sama Mami, Mami nggak mau tidur di kamar ini. Minta maaf untuk apa? Jadi Papi tuh nggak sadar kalau selama ini Papi tuh udah nyakitin Mami. Papi tuh emang egois ya, keterlaluan tau nggak? Mi. Salah. Telepon juga nggak diangkat. Dengan cara apa, Fit, aku bisa nebus kesalahan ini? Biar tahu rasa tuh Papi. Makanya jadi suami tuh jangan egois. Aduh, gimana nih? Masa aku balik lagi ke kamarnya Papi? Nggak mau ah, nanti Papi GR lagi. Ih, cicanya gede banget lagi. Enggak. Tadi aku ngungsi di sini, terus gak ada pilihan sih. Rel, kamu udah tidur ya? Mami? Maaf, Rel. Abisnya... Mami berantem lagi sama Papi. Ya, Papi kamu sih egois banget jadi orang. Aduh, Mi, kok berantem terus sih, Mi? Ya, tapi kan Mami cuma mau ngasih pelajaran sama Papi. Mami tuh kayak anak kecil aja sih. Aku sama Fitri lagi berantem. Masa Papi sama Mami juga ikutan sih? Ya, tapi kan Mami cuma mau ngasih pelajaran sama Papi. Jadi Fitri nggak mau ketemu sama aku karena dia kasih pelajaran sama aku. Rel, mau kemana sih? Aku tidur sama Kayla aja ya. Mami di sini aja ya. Tapi Rel, tadi kan Mami mau tidur di kamar Kayla. Di sana tuh banyak banget cicaknya, gede-gede lagi. Cicak? Kamu kenapa, Rel? Enggak. Aku tidur di kamar tamu aja, Mi. Farel, kamu tuh gimana sih? Kamar tamu itu kan jarang dibersihin, sering kosong lagi. Pasti banyak kecoa deh. Coba. Kamu kenapa sih? Enggak sih, apa-apa. Aku tidur di sofa aja, Mi ya. Aku tidur di sofa ya, Mi. Atas nama cinta. Aduh, Mos. Kok kita harus ke sini dulu sih, Mos? Kan kita mau berangkat ke kantor. Ini makam orang tua aku, Tan. Jadi aku harus kenalan. Ya bukannya kayak gitu. Waktu lebaran kan aku belum sempat ziarah ke sini. Ya sekarang, apa salahnya aku ziarah bareng calon suami aku? Waduh, dia makin serius nih. Tan,
Kita berdoa buat orang tua aku yuk. Kamu kenapa sih? Kamu takut ya? Emang sebelumnya kamu belum pernah ke makam? Enggak kok. Kamu tuh aneh ya. Masa orang mati aja ditakutin? Apalagi sama orang yang hidup. Kebalik lah, Mos. Kalau sama orang yang masih hidup, aku mana ada takutnya. Kalau sama orang yang udah mati, Di tempat kayak gini kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. iya. Sorry. Ya Tuhan, gimana nih? Di saat Moza begitu serius dan mantap soal rencana nikah ini, kok gue malah makin ketakutan ya? Mos? Pak, Fitri belum mau keluar juga. Belum nak, Farel. Tapi lu jangan nyerah ya, Rel. Gue yakin dengan Fitri sering mengurung diri dan berpikir, dia bisa meredakan kemarahan dia. Ya mungkin nanti dia nemuin lu. Baik, Pak. Bu. Untuk apa lagi kamu kesini? Rel, udah Rel. Tapi dia sumber masalah ini, Al. Rel, saya cuma di sini untuk ketemu Fitri. Sekali ini aja. Dan saya janji, ini yang terakhir. Tolong kasih saya kesempatan. Untuk apa lagi? Untuk ngerusak semuanya? Belum puas kamu ngerusak hubungan saya sama Fitri? Jangan salah paham dulu, Rel. Tolong, izinkan saya bicara sama Fitri. Nak, Farel, biarkan aja dulu. Barangkali Nak Edo mau minta maaf sama Fitri. Lagi kan sekarang masih suasana lebaran. Pintu maaf harus selalu terbuka, Nak. Ya? Fitri, ini saya Edo. Kamu nggak usah buka pintu. Saya nggak mau menunjukkan wajah saya yang tidak tulus menjadi sahabat kamu. Karena seperti kamu bilang, kalau saya tulus mencintai kamu, kamu nggak akan pernah mau melihat wajah saya lagi. Tapi tolong dengar, Fit. Saya datang ke sini untuk pamit. Saya akan pergi selamanya dari negeri ini. Dan saya gak akan kembali sebelum saya tulus menjadi orang baik dan tulus menjadi orang tahu sahabat yang bisa kamu banggakan. Saya menyesal, Fitri. Saya menyesal sudah mengkhianati kepercayaan kamu. Selamat tinggal, Fitri. Maafkan saya selama ini. Maafkan saya.
Fitri sampai sekarang belum masuk ya? Dia masih marah banget sama aku, Mas. Kesalahan aku emang gak bisa dimaafin kali ya. Dia nganggap aku menjadikan dia taruhan sama Edo. Dan dia kecewa banget. Dipikir aku gak bisa percaya sama dia 100%, Mas. Rel, kamu jangan terlalu nyalahin diri sendiri. Aku tahu kok Fitri itu bukan orang pendendam. Dia pasti bisa maafin kamu. Tapi kali ini kayaknya enggak, Mas. Dia nggak akan maafin aku. Maksud kamu? Fitri pulang ke Wonogiri. Rel, kamu harus cegah dia. Kalian nggak boleh kepisah lagi karena itu cuman bakalan nyakitin perasaan kalian aja. Gimana cegah dia, Mos? Ketemu aja dia nggak mau. Kamu sabar ya. Kalau perlu, aku bakalan bantu kamu buat bujuk Fitri. Gimana? Makasih ya, Mos. Kamu emang teman yang baik. Rel, ini proposalnya ya. Makasih ya. Oh, Rel, aku ke ruanganku dulu ya. Atas nama cinta. Apa yang kamu lihat barusan tuh nggak berarti apa-apa. Maksud kamu? Aku cuma mau ngasih support buat Farel. Karena sekarang dia stres banget. Fitri mau pulang ke Wonogiri. Dan dia mau ninggalin Farel. Ya, sebagai teman yang baik, emang seharusnya kamu care kayak gitu sih, Mos. Kamu tuh kenapa sih cemburu sampai kayak gini? Cemburu? Enggak. Aku nggak cemburu. Aku ngomong apa adanya kok, Mos. Jadi kamu... Aku nggak marah kok, sayang. Aku tahu antara kamu sama Farel udah nggak ada apa-apa lagi. Tumben kamu nggak curigaan lagi. Saat ini emang Farel lagi butuh support dari kamu, Mos. Makasih ya buat pengertiannya. Aku seneng kamu udah berubah. Makin dewasa. Karena kecurigaanku sekarang bukan sama Farel, Mos, tapi sama Troy. Karena aku tahu Farel nggak akan pernah jadi ancaman buat aku. Kamu yakin, Fit, akan selamanya di Wonogiri? Kamu nggak mikirin gimana perasaan Farel? Bule, Farel juga gak mikirin aku kok. Waktu dia lagi taruhan sama Edo. Loh, dia kan sudah minta maaf sama kamu. Kamu nggak bisa maafin dia. Boleh tahu kan, saya ini bukan tipe orang yang pendendam. Tapi saya cuma butuh waktu untuk menenangkan pikiran saya di kampung. Apa itu artinya kamu cuma mau tinggal di Wonogiri sementara aja? Nanti kalau pikiran kamu udah tenang, kamu balik lagi kan ke sini? Belum tahu. Tolong angkat teleponnya. Aku pengen ngomong. Dari Farel ya, Fit? Kenapa sih kamu nggak mau jawab teleponnya Farel? Ya paling tidak kalau SMS udah dibales dong, Fit. Bule tuh nggak tega ngeliat Farel. Kasian. Kayak nggak ada gairah hidup. Dia kehilangan kamu. Bule, kita naik Argo Lau aja ya? Masuk. Ini untuk Mbak Fitri. Siapa yang gambar? Aku sama Nadine. Kak Yuga yang ngegambar, Nadine yang mewarnai Tante. Bagus banget. Tolong disimpan ya Tante. Itu gambar Tante Fitri sama Om Farel lagi nikah. Nanti kalau Mbak Fitri sama Om Farel menikah, di sini apa di kampung? Belum tahu, sayang. Doain aja ya, sayang. Tante beneran mau pulang kampung. Tante, gambarnya jangan sampai hilang ya Tante, ya. Iya Mbak Fitri, gambarnya simpen di kamar ya.
di kamar Mbak Fitri di kampung. Iya, Tante janji kok. Tante bakalan simpan gambar ini kok. Gak bakal Tante hilangin. Yuk, Kak. Yuk. Balik. Fit, kalau ini memang menyakitkan untuk kamu, kenapa sih kamu kok tetap ngotot begini? Aku bikinin kamu minum dulu ya. Kamu mau minum apa? Panas, dingin, hangat? Kamu bisa bikinin kopi seenak Troy nggak? Kamu kangen sama kopi bikinan Troy? Aku cuma bercanda doang. Kamu tuh kenapa sih? Ya udah terserah kamu deh mau dibikinin apa aja. Teh juga boleh. Ya udah. Jadi dia nyuruh aku mampir ke rumahnya karena mau bikin kejutan ya. Jadi dia udah mulai milih-milih cincin pernikahan. Seneng deh dia udah mulai serius. Hai Mos. Udah lama? Enggak kok Troy, baru. Kamu dari mana? Tadi habis reunian sama teman-teman. Jadi udah boleh milih-milih cincin nih sekarang. Maksud kamu? Udah deh nggak usah pura-pura. Kamu sengaja ngajak aku ke sini karena udah mulai milih cincin pernikahan kan? Kamu mau ngasih aku kejutan kan? Loh, tapi... Iya benar. Ini majalah dia yang simpen kok. Dia ingin tunjukin sama kamu cincin pernikahan yang mana yang kamu suka. Aku tinggal dulu ya. Ya ampun, Tan. Aku seneng deh kamu sekarang udah mulai serius sama aku. Ya ampun, padahal ini majalah kan bukan punya gue. Kayaknya punya Troy deh. Tapi buat apaan juga Troy nyimpen? Dia mau beli cincin. Buat siapa lagi? Lagian, kenapa jadi dilimpahin ke gue sih? Kan mozanya jadi salah paham. Fitri benar-benar nolak aku, Pi. Papi benar-benar nggak sangka kalau dia sampai seperti itu, Rel. Rel, catat saran Papi. Kalau sampai kamu suatu saat menikah sama Fitri dan kalau sampai berantem, jangan sampai pisah kamar. Rel, nanti juga kamu akan tahu kok. Kenapa kalau kamu lagi berantem, kamu kepingin sekali tidur di kamar lain. Tapi itu nunjukin kalau dia tuh masih kekanak-kanakan, Rel. Tapi Rel, itu bagus juga kok buat ngasih pelajaran sama pasangannya kita. Padahal masalah kan masih bisa diselesaikan. Gak usah sampai pisah kamar gitu dong. Rel, kalau pasangan kita itu egois, keras kepala, males juga kan Rel? Aku pusing, Pi, Mi. Udah dong. Ini ngomongin aku sama Fitri apa nyindir Papi sama Mami sendiri sih? Udah, aku mau ke kamar dulu deh. Puas Papi tuh udah nyindir Mami depan Farel. Siapa yang nyindir? Papi kasih nasihat sama si Farel. Enggak boleh orang tua kasih nasihat sama anaknya. Papi tahu nggak? Nasihat itu lebih pantas buat Papi sendiri. Mau kemana? Papi belum selesai ngomong. Nggak perlu. Susah. Punya istri ngambekan. Kali marah, maunya pisah kamar. Atas nama cinta. Ngapain dia masuk sini? Tumben. Apa mau ngajak baikan?
Duh, udah sengaja dilama-lamain gini. Kok dia tetap nggak ngajak ngomong juga sih? Nyuruh tidur di sini kek. Ternyata cuma mau bersih muka doang. Ya ampun, kok bener-bener nggak dicegah sih? Sampai kapan gini terus? Aduh, mati lampu lagi. Serem banget. Bodoh ah. Biarin aja. Nih, Mami. Mami. Aduh, siapa sih kamu? Siapa Papi? Emang siapa setan? Papi mau ngapain? Gila, Mi, galak bener. Ya jemput Mami dong. Jemput Mami? Papi nggak tega mana mati lampu begini. Udah yuk tidur di kamar aja sama-sama. Ayo. Ya udah, Papi duluan aja. Iya, ayo. Yaelah. Pakai dikasih marka pembatas lagi. Tumben, Mai. Kamu nggak ada pemotretan hari ini? Aku break hari ini. Kalau gitu, aku nggak perlu bawa Arif ke kafe, kan? Aku sih kepikirannya malah kita jalan-jalan bertiga. Kamu serius, Mai? Iya, aku serius, Mas. Karena selama ini aku jarang di rumah. Mumpung aku break, hari ini kita jalan sama kamu, sama Alif. Gimana? Aku seneng banget dengarnya. Kita mau kemana, Mai? Kita ke mall gimana? Kita jalan, kita makan, cari mainan buat Alif, ya? Alhamdulillah, istriku sudah mulai berubah. Aku mandi dulu ya. Ya udah, sementara kamu mandi, aku ke kafe dulu ya. Kamu ngapain sih ke kafe mau ketemu Nia? Kamu nggak bisa sehari nggak ketemu Nia? Astaga, Mai. Aku tuh mau ke kafe, mau ngasih tau Joko kalau aku nggak bisa datang. Karena yang handle semua tuh dia. Curigaan banget sih. Ya udah, sana. Apa sayang? Iya, lepas. Kamu beneran mau pulang kampung? Kamu gak kesian sama kakak aku? Maaf Mbak, saya nggak mau ngomongin lagi soal itu. Emangnya kamu mau putus? Kamu mau ngebatalin pertunangan itu? Fit, cincin itu jangan pernah dilepas ya. Kamu itu penyemangatnya Kak Farel. Tanpa kamu, Kak Farel kayak orang linglung. Jadi, kamu nggak mau pamit sama Farel, Fit? Kalau itu cuma akan menyakiti perasaannya Farel, mendingan gak usah ya. Kamu langsung pergi aja. Pamit dulu lah, Fit. Lihat nanti aja ya, Al. Aku juga bingung. Iya, Mbak Musa. Kamu beneran mau pulang hari ini? Coba dipikir ulang deh, Fit. Dulu kamu mati-matian mempertahankan hubungan kamu sama Farel. Aku udah ngiklasin Farel buat kamu. Kok kamu nggak mau sih?
mempertahankan pertunangan kalian? Maaf Mbak, saya udah punya alasan tersendiri sebelum mengambil keputusan ini. Makasih banyak ya Mbak Musa udah mau ngingetin saya. Tapi sekarang ini saya lagi mau menenangkan diri. Aku nggak bisa maksa sih, Fit. Cuma kalau aku jadi kamu, aku bakalan mempertahankan hubungan ini. Dan aku nggak bakalan mau kehilangan Farel untuk yang kesekian kalinya. Jangan-jangan Om Norman diculik. Itu yang Tante khawatirin, sayang. Jangan-jangan tadi ada perampok, terus uang warung diambil semua dan Om Norman dibawa pergi. Aduh ya Allah, gimana ini? Kenapa kamu tetap lakukan ini sih? Aku nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi setelah ini.